merayakan, dan memang tuh kita mesti sering-sering kalau ada perayaan hari-hari besar gitu itu ya sebaiknya kita ngucapin. Itu fungsinya apa? Fungsinya adalah biar kita itu sadar ya bahwa kita itu enggak sendirian ya. Ada saudara kita yang lain gitu ya, saudara kita yang lain yang sedang merayakan hari istimewa mereka gitu. Biasanya kalau yang nggak mau ngucapin itu merasa hanya dia sendiri saja di muka bumi gitu ya, hanya kelompoknya dia. Akhirnya karena kesadarannya hanya dia sendiri, kemudian tuh nggak sadar kalau nyakitin gitu ya. Dia nggak sadar nyakitin, dia nggak sadar kalau telah membuat saudaranya itu sakit ya, kan repot itu. Oke, kita lanjut ke topik kita. Nah, ini dia. Ini kita udah masuk ke April ya. Bab kausalitas ya. Kausalitas, urutan kejadian atau apa itu? Apa judulnya tuh? Kalau kausalitas tuh sebagai urutan atau penyebab ya. Sebagai urutan atau penyebab. Sebelum masuk ke topik itu, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan ya. Mungkin teman-teman yang sudah diukur LOC-nya, itu saya perlu sedikit menjelaskan apa sih LOC itu sesungguhnya ya. Nah, ini dia. Saya akan jelaskan pakai model ini. Prinsipnya begini ya. Prinsipnya seperti ini. Diri kita ya. Prinsipnya diri kita itu terkait dengan ruang waktu ya. Terkait dengan ruang waktu. Dalam ruang waktu inilah diri kita itu bereksistensi. Jadi dalam ruang waktu ini diri kita bereksistensi. Nah, ruang waktu itu dimensinya banyak. Ada ruang waktu dimensi pertama. Ada ruang waktu dimensi kedua. Ada ruang waktu dimensi ketiga, keempat, kelima, keenam. Lalu kemudian tuh sampai tak terhingga. Tetapi dalam peta kesadaran itu tetap dirumuskan ruang waktunya sampai dimensi 10 sebagai yang ultimate ya, sebagai yang ultimate. Jadi diri kita itu hidup dalam ruang waktu. Nah, LOC itu adalah ruang waktu diri kita bereksistensi. Ya. Jadi LOC itu ruang waktu bereksistensi diri kita. Ini hanya sampai saya gambarkan sampai dimensi 6, tapi mestinya sampai dimensi 10. Cuman waktu itu Osi nggak bisa gambarkan gitu ya. Tambahin di sini 10. Jadi yang perlu dipahami, Bang, ya? Bang, screen-nya kayaknya belum ke-share ya? Oh. Wah, ini. Wow.
Ya, minta maaf ya. Malum ini jomblo memang suka lupa share screen. Ya mau diapain, kita minta maaf aja ya. Saya ulangi ya. Diri kita itu terkait dengan ruang waktu. Ruang waktu itu menjadi tempat diri bereksistensi. Ya. Di dalam peta kesadaran itu, ruang waktu itu dipetakan dari 1 sampai 10. Ya. Nah, ini Sebentar Bang, masih gelap nih Bang. masih gelap. Iya, masih belum muncul nih. Kenapa ya? Kenapa dia? Gara-gara jomblo kali ini. Nah, ini belum. Ah, ini baru muncul nih. Oh. Sudah mandi aku, Bang. Nah, sudah mandi nih. Ini udah muncul. Ah, sudah Bang. Udah muncul belum kok? Sudah. Oh iya. Inilah, mohon maaf ya teman-teman ya, malum jomblo begitu ya. Mohon dimaklumi aja. Saya terangkan kembali ya, sebelum kita bahas soal kausalitas, mari kita bahas dulu soal LOC. Ini ada hubungannya nanti, karena ada nanti kan pemahaman tentang sebab akibat itu tergantung LOC-nya berapa ya. Pertama-tama bahwa ya diri kita itu kan ada ya. Diri kita ada dan diri kita itu hidup dalam ruang waktu. Ruang waktu itu dimensinya banyak. Dimensi 1 dalam peta kesadaran itu dimensi 1 sampai dimensi 10. Dimensi 10 itu disebut sebagai yang ultimate ya. Nah, setiap ruang waktu inilah tempat diri kita, setiap dimensi ini ya, dimensi ruang waktu itu tempat diri kita bereksistensi. Ini sampai 10. Perfect, gitu ya. Jadi tempat diri kita bereksistensi. LOC itu artinya ruang waktu dominan, di mana diri kita bereksistensi. Saya ulangi, LOC itu berarti ruang waktu dominan di mana diri kita bereksistensi. Yang perlu dipahami bahwa setiap ruang waktu ya, di dalam ruang waktu itu ada spiritual law ya. Dalam setiap ruang waktu ini ada yang disebut sebagai spiritual law. Spiritual law. Jadi spiritual law inilah yang mengatur perilaku. Ya. Jadi spiritual law inilah yang mengatur perilaku pada dimensi itu. Dimensi 1 itu dimensi vegetatif. Ya. Mungkin kita bisa alami itu dalam kandungan, ya, di mana jiwa kita sepenuhnya menerima. Ya. Dimensi vegetatif itu kan hanya menerima. Kayak bayi dalam kandungan begitu ya. Itu di dalamnya ya ada spiritual law yang mengatur jiwa bayi itu ya hidupnya seperti itu. Lalu dimensi kedua itu adalah dunia animal ya. Kalau ini vegetatif, kalau ini animal. Di dalam dimensi 2 spiritual law-nya ya spiritual law yang mengatur perilaku hewan-hewan itu. Ya, spiritual law yang mengatur perilaku hewan.
Di situ ada disebut insting. Ya. Ada insting. Nah, dimensi ketiga, ini ya, itu di dalamnya ada spiritual law, di mana dalam peta kesadaran itu, ya itu mulai dari 20 ya, 20 sampai 199, di mana kita sadar bahwa ada kausalitas di dalam, ada sebab akibat. Jadi kalau binatang itu dia tidak paham sebab akibat itu, ya. Seperti bayi lah ya, bayi itu kalau megang api, ya kan, dia nggak takut. Karena apa? Dia tidak menyadari akibatnya kalau dia memegang api. Setelah megang baru kena dia. Kadang juga masih bisa diulangi, ya. Kalau apinya berbeda, lama-lama dia setelah dewasa itu tahu bahwa oh itu api kalau dipegang itu nanti bisa melepuh. Nah, itu dia sudah mengerti sebab akibat. Jadi kesadarannya sudah di dimensi ketiga itu ya. Jadi ada kesadaran yang mengatur perilakunya. Dimensi keempat dan seterusnya begitu ya. Jadi dimensi ketiga ini dimensi ruang. Dimensi ruang itu jiwa itu sudah mengerti konsekuensi dalam berinteraksi, konsekuensi ketika berinteraksi dalam ruang. Itu namanya sebab akibat ya. Dia mengerti itu. Jadi dalam dimensi ketiga, ruang waktu dimensi ketiga, spiritual law yang ada di situ ada, ya ada insting tentunya, ada vegetatif, tetapi ada juga kesadaran akan sebab akibat. Dimensi keempat, ruang waktu dimensi keempat itu ya namanya time ya, dimensi waktu. Dimensi waktu itu atensi ya. Dimensi ruang waktu dimensi kelima itu intention. Ini consciousness. Jadi setiap dimensi ruang waktu itu dia ada spiritual law yang mengaturnya. Itulah yang membedakan ya, kalau tumbuhan, dunia tumbuhan ya seperti itu terus. Dia hanya mampu menerima foton. Sementara animal ya seperti itu. Dia hanya mampu hidup di dua dimensi tanpa mengetahui sebab akibat dalam ruang. Sementara di ruang waktu dimensi ketiga, orang itu sudah sadar sebab akibat. Makanya kalau ayam itu nyebrang di tengah jalan, dia nggak tahu ketabrak itu. Kenapa? Yang nggak punya kesadaran sebab akibat dalam ruang. Tapi kalau kita yang udah dewasa itu, anak-anak lah ya, sudah mengerti sebab akibat dalam ruang. Tapi kalau masih bayi itu nggak ngerti dia. Kalau di jalan raya itu kalau ketabrak kereta, maksudnya bahasa Medan, ya, kereta itu kan ini ya, mobil itu bisa mati, makanya kita takut. Itu namanya spiritual law. Nah, LOC kita itu ruang waktu ya, ruang waktu di mana kita bereksistensi. Kurang lebih, makanya bisa dihitung, bisa ditebak. Ya, di tingkat kesadaran tuh semua ruang waktu ini satu gitu. Jiwa saya dengan jiwa seluruh teman-teman ini itu tersedia. Ruang waktunya itu sama. Hanya saja yang satu dominan dimensi ketiga, yang satu dominan dimensi keempat, yang satu dominan dimensi kelima, yang satu mungkin dominan dimensi keenam, dan seterusnya. . Makanya bisa ditanya, Kotoni
ruang waktu eksistensinya di mana? Dimensi ketiga kah? Dimensi keempat? Atau dimensi kelima? Itu bisa dikalibrasi ya, pakai kinesiologi atau kilan. Sesederhana itu cara menghitungnya. Kok keluar angka-angka? Iya, angka-angka itu menunjukkan spiritual law yang mengatur jiwa kita dalam setiap dimensi. Sederhana itu. Jadi nggak ribet, nggak perlu tanya-tanya. Seperti itu. Jadi kira-kira begitu ya untuk ini. Untuk LOC ya. Saya kira clear. Sekarang kemudian kita bahas soal kausalitas ya. Kausalitas yang dipahami oleh jiwa itu dia berbeda-beda gitu ya. Dia berbeda-beda, terutama pada dimensi 3-4 dengan dimensi 5 atau dimensi 6. Orang yang dimensi 3-4 itu kausalitasnya itu kausalitas linier. Dia mengira bahwa kehidupan itu berjalan sesuai prinsip sekuensial ya. Sekuensial itu urutan dalam pikiran. Ini yang disebut sebagai penyebab kejadian, bahwa A menyebabkan B, B menyebabkan C. Itu namanya urutan kejadian atau sekuensial kejadian. Sekuensial ya. Nah, orang-orang yang masih dimensi 3, dimensi 4 memahami kehidupan ya seperti ini. Tetapi bagi yang dimensi 6 melihat bahwa ini bukan penyebab kejadian A, B ini. Ya, bukan penyebab kejadian, dia punya rumus lain. Dia menggunakan spiritual law dimensi ke-6. Spiritual law dimensi ke-6 itu dia melihat bahwa ada yang disebut sebagai medan penarik. Jadi ada medan penarik, ada yang terlibat dalam medan penarik, lalu kemudian tuh keterlibatan diri dalam medan penarik itu melahirkan kejadian sekuensial gitu ya. Ada medan penarik, ada yang terlibat dalam medan penarik, lalu kemudian keterlibatan diri dalam medan penarik itu melahirkan urutan kejadian atau melahirkan peristiwa sekuensial gitu. Jadi dia modelnya bukan seperti ini saja, tapi modelnya itu medan penarik, ada yang terlibat, lalu kemudian itu lahirlah peristiwa sekuensialnya. Tapi yang model ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah melewati dimensi 4. Yang masih dimensi 4 itu kekeh. Enggak. Kehidupan itu terjadi seperti ini. Ya karena memang alam jiwanya dia masih begitu. Nature ruang waktunya seperti itu, ruang waktunya berbeda ya, dimensi ruang waktunya berbeda. Karena dimensi ruang waktunya berbeda, kemudian spiritual law yang mengatur jiwa itu juga berbeda. Makanya kemudian pemahamannya berbeda.
pemahamannya berbeda. Nah, untuk bisa memahami model ini, ya dia harus bereksistensi paling enggak melampaui dimensi 4, atau dia belum bereksistensi di dimensi 5, dimensi 6, tetapi dia sudah menggunakan prinsip hipotesis non-dual namanya. Hal ini namanya prinsip hipotesis non-dual. Sementara yang ini namanya prinsip hipotesis dualistik. Dualistic thinking. Kalau ini non-dual. Jadi kemudian dengan memahami ini, kalau teman-teman LOC-nya masih belum 500, ya ada dua pilihan. Tetap menggunakan hipotesis dualistik, dan itu memang lebih mudah dipahami karena dia jiwanya diatur oleh spiritual law dimensi 3-4, atau pikirannya menggunakan cara berpikirnya menggunakan spiritual prinsip hipotesis non dual dimensi ke-6. Dengan begitu itu dia cepat mengalami evolusi kesadaran. Kenapa? Cara berpikirnya menggunakan cara berpikir non-dual. Jadi kalau misalnya cara berpikir non-dual itu tiba-tiba dalam pekerjaan dipecat sama bos, dipecat sama kantor. Ya, misalnya dipecat begitu. Dipecat. Maka kemudian orang yang menggunakan prinsip hipotesis non-dual itu dia merespon ya kejadian pemecatan itu bahwa bukan karena dipecat saya kemudian menjadi sedih. Jadi pemecatan itu bukan penyebab dari kesedihannya. Kecuali yang berpikirnya dimensi 3-4. Dia akan menyimpulkan bahwa pemecatan itu menyebabkan kesedihan. Itu rata-rata kan begitu ya, menggunakan prinsip non-dual. Tapi kalau di prinsip kalau bahwa pemecatan itu menyebabkan kesedihan, itu namanya prinsip dualistik. Dan rata-rata orang itu berpikir seperti itu karena memang jiwanya hidup dalam spiritual law di ruang waktu dimensi 3 dan 4. Kalau di dimensi 6 nggak begitu. Kesedihannya itu disebabkan bukan karena dipecat, tetapi kesedihannya itu disebabkan karena keterlibatan dirinya dalam medan penarik 75 ya. Dalam peta kesadaran hanya saja kebetulan dirinya terlibat di medan penarik 75 setelah dipecat gitu ya. Jadi setelah dipecat dirinya terlibat dalam medan penarik 75. Seperti itu. Jadi bisa dibedakan ya kira-kira ya antara prinsip hipotesis dualistik sama non-dual. Coba minta komennya dulu. Jangan dirubah-rubah bahasanya. Bahasa ini jangan dirubah-rubah. Pokoknya itu diri
ya terlibat dalam medan penarik 75, makanya saya mau menjelaskan bukan soal tingkat kesadaran, saya mau menjelaskan bagaimana hipotesis non dual itu dipahami. Ya. Jadi itu. Seperti itu. Jadi kenapa bisa berbeda pemahaman akan kehidupan? Itu tergantung spiritual law yang mengatur, yang mempengaruhi dirinya. Ya kan? Kalau menggunakan prinsip hipotesis non-dual, pemecatan itu juga nggak ada hubungannya dengan industri. Misalnya saya dipecat karena pasar lagi sepi, nggak ada hubungannya. Pemecatan itu ya sudah, itu merupakan ya keterlibatan jiwa saya pada medan penarik apa gitu ya. Karena kalau dia mampu pasti nggak dipecat gitu ya. Mungkin dipecat itu kalau dihitung-hitung karena dia dominan di medan penarik, katakan di 125, 150, 175 sehingga nggak produktif. Makanya kemudian kebijakan kantornya dipecat begitu. Coba kalau dirinya terlibat dalam medan penarik 500, pasti jadi bos dia. Ya kan? Pasti jadi bos. Tapi karena dirinya terlibat dalam medan penarik ruang waktu dimensi 3, maka ya dia kemudian yang aktual itu, yang peristiwa sekuensialnya ya kelelahan, ya ketidakmampuan dan seterusnya. Kurang lebih begitu ya, itu soal kausalitas. Jadi teman-teman, yang manapun yang teman-teman gunakan untuk memahami kehidupan itu, semuanya benar. Semuanya benar, nanti waktulah yang akan mengajari jiwa kita. Kalau ya tidak belajar ya, nanti kehidupan yang akan mengajari. Apakah dia lolos atau tidak, maksudnya itu, apakah dia mampu melampaui ruang waktu dimensi 34 ini atau tidak. Dalam catatan Hawking, hanya 4% dari manusia itu yang mampu melampaui ruang waktu dimensi 34 ini. Semakin ke atas itu semakin sedikit yang mampu melampaui ruang waktu ini. Saya kira itu untuk presentasinya ya, malam ini. Mungkin kalau ada tanya jawab, silakan ditulis di kolom komentar. Ya, bisa dimensi keempat, tapi cara berpikirnya dimensi keenam. Itu namanya dia diuntungkan oleh prinsip hipotesisnya. Seperti itu. Oke. Ya, pokoknya sudah belajar tentang LOC apa enggak, kan jiwa kita ya sudah punya ruang waktu eksistensinya gitu ya. Jadi nggak peduli dia sudah belajar apa enggak, yang penting ya jiwanya itu bereksistensi dalam ruang waktu dimensi berapa. Bagusnya kalau sudah belajar itu, kemudian kalau begitu
saya bisa memilih. Seperti itu ya. Jadi belajar nggak belajar itu sama saja. Yang penting tuh ya jiwanya itu pasti bereksistensi pada salah satu dimensi ruang waktu. Ya paling enggak terserah, dimensi 3 juga boleh kalau dia berpegang pada prinsip non-dual. Enggak masalah. Di dimensi ketiga juga bisa. Dimensi keempat juga bisa. Ini ada pertanyaan dari Mas Imam. Kalau nggak peduli dipecat atau tidak, tapi belum ada usaha lain buat pengganti, ya silakan saja dijalani hidupnya. Mau ada pengganti atau enggak ya silakan saja. Masnya ya jalani hidupnya. Pertanyaannya nggak begitu aslinya, Mas. Pertanyaannya itu tidak begitu. Pertanyaannya ya, kenapa ya Mas, aku kok nggak punya usaha? Ya paling ya jiwamu bereksistensi dimensi 3 atau 4 gitu. Mestinya begitu pertanyaannya. Kalau begini ya saya jawabnya ya terserah lah, wong hidupmu sendiri, jiwa-jiwamu sendiri begitu, silakan saja bereksistensi di mana kan. Yang nikmati ya masing-masing, toh. Nah ini kan petanya begini, Masnya mau bereksistensi di sini enggak? Kalau enggak mau ya sudah. Saya mau di sini aja, Bang. Enak di sini tiap hari menderita. Silakan, bisa. Silakan gitu ya. Silakan. Ya nggak tahu saya, kalau belum siap buka usaha, terlibat medan penarik apa ya, Bang? Cek LOC-nya. Nah, kita bisa melatih diri dengan hipotesis non-dual, melatih cara berpikir gitu ya. Ya ini Mbak Sani, kalau ini oke nih ya, dapat 100. Jadi berlatihlah berpikir dengan hipotesis non-dual. Ya ini, kalau ini canggih nih ya. Jadi ini masing-masing jiwa itu ya bereksistensi dalam ruang waktu dimensi berapa, udah itu nasibnya di situ gitu. Jadi nggak bakal ketukar rezeki itu karena setiap jiwa sudah ada rezekinya tergantung dimensi ruang waktunya dia bereksistensi gitu. Sampai dia merubah ruang waktu bereksistensinya, maka nasibnya juga itu akan berubah. Seperti itu. Oke ya. Ya boleh saja kita bilang rezeki saya dari mana saja boleh. Tapi kenyataannya, kenyataannya kan jiwa kita itu ya dapat rezekinya dari ruang waktu dia bereksistensi gitu ya. Kan boleh saja itu dimensi 3 misalnya. Rezeki saya dari mana saja, iya silakan. Tetapi jiwanya itu pasti di ruang waktu dia bereksistensi, disitulah dia beraktivitas begitu ya. Ada konsekuensi dari cara bereksistensi gitu. Jadi seperti itu. Jadi di setiap dimensi ruang waktu ini ada spiritual law yang mengatur perilaku dirinya ya. Ada spiritual law yang mengatur perilaku dirinya. Itu prinsipnya ya, itu prinsipnya. Jadi cara dia bereksistensi itu menentukan bagaimana bukan cara, dimensi ruang waktu di mana dia bereksistensi itu menentukan bagaimana dia memahami kehidupan. Itu intinya ya. Pertanyaan lalu kemudian itu ada
data ini kan dari Hawking ya. Yang menarik itu kan datanya kayak gini. Datanya itu kayak gini kan. Ini menarik. Lihat, coba lihat. Ruang waktu bereksistensinya dimensi 3 ini. Lihat ya, ini ruang waktu bereksistensi dimensi 3. Ruang waktu bereksistensi dimensi 4. Enakan mana coba? Bereksistensi di ruang waktu dimensi 5 dengan dimensi 3. Enakan dimensi 5. Tapi kata dimensi 3, enggak enakan dimensi 3. Ya silakan aja masing-masing gitu ya. Dikasih ilmu. Kalau dimensi 3 bilang enakan dimensi 3, Bang. Kalau dimensi 4 enakan dimensi 4, Bang. Kalau dimensi 5 enakan dimensi 5. Ya itu masing-masing namanya. Nggak bisa dipaksain. Enakan dimensi 6, Bang, OTW. Makanya pakai prinsip hipotesis non-dual biar jiwanya itu cepat naik ke dimensi 6. Ya, faktanya memang ya lebih banyak jiwanya itu lebih produktif kalau dimensi ke-6. Ya. Makanya kemudian tuh kita kan membiasakan diri untuk berpikir dengan prinsip hipotesis non-dual. Kenapa? Prinsip hipotesis non-dual itu pikiran kita menjadi selaras dengan spiritual law dimensi 6. Kurang lebih begitu ya. Oke, itu dulu untuk malam ini ya. Semoga ada hikmahnya. Semoga ada hikmahnya. Hikmahnya adalah bagaimana kalau kita naik dimensi. Contohnya bagaimana kalau naik dimensi. Nggak ada contohnya. Contohnya ya Mas Camim misalnya. Contohnya misalnya TIPAI. Misalnya begitu. Pertanyaannya itu harusnya bagaimana Bang saya bisa naik dimensi 5. Biar kemudian tuh rezeki saya seperti yang diprediksi oleh Hawking dalam tabel ini. Pertama, biasakan memahami kehidupan, kejadian dengan prinsip hipotesis non-dual. Itu dulu aja, itu dulu. Itu dulu. Yang kedua, baca buku-buku Hawking. Jangan baca status WA mulu. Dipelajari buku-buku Hawking. Pelajari yang semua buku-bukunya. Biar LOC-nya naik. Yang ketiga, ikut acara-acara begini. Ya. Seperti itu. Yang keempat, udahlah. Ntar saya promosi kelas lagi. Nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Udahlah ya. Capek aku promosi kelas. Sekarang kali promosi lagi lah. Tapi kira-kira teman-teman gimana? Ini materi penting loh ini. Ini materi penting. Karena itu menentukan bagaimana teman-teman itu memahami kehidupan gitu ya. Jadi jangan kalau ada orang yang bercerita tentang dimensi 5 yang belum sampai nggak ngerti dia. Paling dibilangin itu salah minum obat. Ya. Seperti itu. Nggak usah disebut lah. Diulangi lagi aja kuliah-kuliah sebelumnya. Ini kan kita materinya ini ya sebenarnya mirip-mirip saja kan. Ini sudah, cuman ini mungkin lebih jelas karena menggunakan dimensi ya. Ruang waktu di mana jiwa bereksistensi. Ruang waktu dimensi 1K, ruang waktu dimensi 2, ruang waktu dimensi 3, dan seterusnya. Saya kira ini cukup clear malam ini, dan setiap ruang waktu itu memahami kehidupan itu berbeda.
Contohnya dimensi 3, 4, memahami kehidupan itu sebagai peristiwa sekuensial, sementara dimensi 5, 6 memahami kehidupan itu sebagai peristiwa eksperiental. Seperti itu. Oke, itu dulu malam ini. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Asor untuk perbincangannya malam ini. Ya, sahabat kelas, kelas malam ini kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih Bang. Terima kasih.